Salam kasih, damai, sejahtera, dan sukacita bagi semua Anda yang menyaksikan ini. Damai Allah menyertai rumah tangga Anda semua. Hari ini senang sekali saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan judulnya saya beri judul yaitu Malaikat Keluarga. Kenapa? Karena di bulan Mei ini adalah seluruh dunia merayakan hari Mother's Day. Kita di Indonesia punya hari ibu yaitu pada tanggal 22 Desember. Namun seringkali karena semangat Natal yang begitu besar, rasanya hari ibu jadi kurang terlihat gitu ya. Tapi sekarang kita ingin juga mengingat kebaikan ibu di dalam kehidupan, sehingga hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya teringat quote yang diambil dari Abraham Lincoln yang berkata, "No one is poor who had a godly mother." Atau dalam bahasa Indonesianya dikatakan, tidak ada seorang pun yang miskin jika orang itu punya seorang ibu yang takut akan Tuhan. Wow, luar biasa sekali kan? Dan dia katakan selanjutnya, dia bilang, "I remember my mother's prayer." Dia mengingat doa dari ibunya. "And they have followed me." Dan doa itu menyertai dia. Doa itu ada di dalam kehidupan dia. Semua yang dia miliki, semua yang dia harapkan, itu semua karena berkat seorang ibu yang ada di dalam kehidupan Abraham Lincoln. Praise Jesus. Setiap kita juga punya seorang ibu, bukan? Gak ada dari kita yang langsung turun ke muka bumi ini, langsung jatuh dari surga. Semuanya kita melalui proses dikandung oleh seorang wanita. Mungkin kita panggil dia mama, mami, bunda, ibu atau apapun juga. Namun mama yang merawat kita, mama yang membesarkan kita dengan segala pengorbanan, perjuangan dan kesulitan yang harus seorang mama hadapi. Jadi tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa mama sungguh merupakan malaikat dalam tanda kutip di dalam keluarga kita. Karena kita tahu arti malaikat sesungguhnya, ya. Arti malaikat adalah makhluk surgawi yang hidupnya di surga, yang merupakan suruhan Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Ingat ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa Maria akan mengandung seorang anak raja. Bukankah Tuhan yang telah menyuruh malaikat itu menyampaikannya? Dan malaikat juga adalah yang diperintahkan Tuhan untuk menolong manusia. Ingat tentang Petrus ketika ia ada di penjara dan malaikat menolong dia. Nah, kalau kita melihat sifatnya malaikat, salah satunya adalah untuk menolong, maka kita melihat kesamaan tersebut di dalam kehidupan mamah kita, orang tua kita. Nah, untuk itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Oh iya, malaikat keluarga bukan saja mama, ini karena lagi Mother's Day aja, tapi saya percaya papa pun merupakan malaikat di dalam keluarga kita juga. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Setiap kita ingin dong untuk hidup bahagia. Setiap kita ingin dong untuk panjang umur. Dan perintah Tuhan, dan dikatakan bukan perintah yang biasa. Ini adalah perintah yang penting. Supaya anak-anak kita semua mentaati orang tua kita. Menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena betapa indahnya, betapa luar biasanya jika kita memiliki seorang ibu dan juga ayah di dalam kehidupan. Yang pertama yang ingin saya bagikan, seorang ibu atau mama adalah orang pertama di dalam kehidupan anaknya dan yang paling mengenal anaknya. Ketika kita ada di dalam janin ibu kita, orang lain belum ada yang mengenal kita. Yang mengenal kita hanya sang ibu. Yang bisa merasakan gerakan anaknya hanya sang ibu. Yang bisa merasakan tendangan di dalam perut sang ibu hanya ibu itu aja. Sehingga kontak batin sudah terjadi. Rasa sayang kepada janin sudah terjadi. Ada satu hubungan yang baik yang sudah terjalin walaupun anak itu belum lahir. Mazmur 139 ayat 13 berkata demikian. Sebab
Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan menenun kita di mana? Di dalam perut ibu kita. Bukan di dalam perut papa kita, bukan di dalam perut orang lain, tetapi Tuhan menenun kita di dalam perut sang mama. Mama yang kita kasihi. Jadi sejak kita ada di dalam janinnya mama udah sayang sama kita. Sang bunda sudah mengasihi anak-anaknya. Lalu setelah lahir, perjuangan seorang ibu luar biasa. Dia harus mengorbankan pertaruhan nyawa untuk kita bisa keluar dari kandungannya. Lalu mama mulai memberi ASI kepada anak-anaknya. Kontak batin bertambah lagi bukan? Kemudian mandiin anaknya, gantiin popok anaknya, temenin tidur, gendong sampai jauh malam. Mengajarkan anak-anak berdoa, mengajarkan anak-anak segala hal sehari-hari di dalam kehidupan. Mama paling kenal, mama paling tahu karena dia orang yang pertama yang punya kontak batin dengan anaknya. Kalau seorang ibu ditanya tanggal lahir anaknya, dia bisa gampang menjawabnya. Dia bisa ingat dengan sangat mudah. Tapi coba tanyakan kepada bapak. Seringkali bapak ketukar-tukar, seringkali bapak salah. Dan saya teringat satu kali ketika saya bertemu dengan sepasang suami istri, saya tanya kepada keduanya, "Hei, anaknya umur berapa sekarang?" Dua-duanya bisa jawab yang berbeda. Sang mama menjawab umur sekian, sang papa menjawab umur sekian. Dan kemudian dua-duanya berpandang-pandangan. Dan kemudian mamanya menyikut papanya dan berkata, "Gimana sih anak kita umurnya udah segini sekarang tahu?" Aduh, papanya malu banget dan papa berkata, "Aduh, kok bisa lupa ya sama umur anaknya." Coba kalau ditanya, siapa nama guru di sekolah anaknya? Siapa yang mengajar anaknya matematika? Siapa yang mengajar menjadi guru sains di sekolahnya? Sang papa mungkin gak ngerti, sang papa gak tahu. Kalau ditanya apa makanan favorit anaknya? Mama paling ngerti, mama paling bisa untuk masakin makanan yang anak-anaknya suka. Tidak ada yang bisa membandingkan hubungan yang manis antara seorang mama dengan anaknya. Ya papa tentu saja punya hubungan yang baik juga. Namun tanggung jawab papa itu kan kebanyakan di luar rumah. Papa harus bekerja, papa harus memikirkan hal-hal tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi pada saat papa ambil waktu untuk menemani anaknya, kebanyakan pasti papa melakukan hal-hal yang besar. Ngajak anaknya main sepeda, ngajak anaknya mancing, ngajak anaknya mungkin pergi ke kebun binatang. Hal-hal besar akan papa berikan untuk spend time dengan anaknya. Tetapi mama, setiap detail kehidupan sang anak, si mama tahu, si mama ngerti, si mama tahu kalau mood anaknya lagi baik, si mama tahu kalau mood anaknya mungkin lagi ngalamin sesuatu di sekolah, si mama bisa merasakannya, si mama bisa ngerti hal-hal seperti demikian. Jadi kita harus hormat, kita harus sayang kepada orang tua kita. Buat kita yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia, kenang jasa mama kita, bersyukur. Sekalipun mungkin orang tua kita sudah tidak ada, tetapi kita ngerti keberadaan kita. Pernah waktu mama masih hidup, punya kedekatan yang istimewa. Mungkin sekalipun tidak lama, tetapi kita punya satu kebaikan yang kita rasakan, yang Tuhan berikan lewat mama kita. Luar biasa bukan? Jadi hari ini ya bersyukurlah kalau kita punya mama yang bisa mengenal kita dengan sangat baik sekali. Yang kedua, mama adalah seorang malaikat di dalam kehidupan anak-anaknya. Kenapa? Karena mama itu membawa pengaruh terbesar bagi anak-anaknya. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Anak paling banyak bergaul sebenarnya dengan mamahnya. Dari sejak dia lahir sampai dengan dia mungkin mulai sekolah, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA. Dia paling banyak ada di rumah. Dia paling banyak menggunakan waktunya untuk diladeni oleh mamahnya. Ya mungkin pada saat dia udah mulai besar, dia sudah mulai punya teman, dia sudah mulai bergaul dengan teman-temannya. Tetapi porsi pergaulan dia dengan sang mama, interaksi dengan sang mama masih kalah.
Karena mamanya selalu ada di dalam rumah, mamanya selalu ada untuk mengajari, untuk ada buat dia. Jadi hari ini kalau sang mama adalah orang yang memberikan waktu terbesar, membawa pengaruh yang paling besar di dalam kehidupan anak-anaknya, maka sebagai seorang ibu, seorang mama harus mengerti pengaruh apa yang ia ingin berikan kepada anaknya. Kalau ingin memberikan pengaruh yang baik, jadilah seorang mama yang takut akan Tuhan. Jadilah mama yang ngasih sebuah contoh teladan, suka berdoa, suka baca Alkitab, suka melakukan apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mengampuni, jangan suka marah, jangan suka emosi, jangan suka menyimpan kepahitan. Maka pada saat sang mama melakukan itu, pengaruhnya akan turun kepada anaknya. Anaknya pun akan menjadi anak yang suka mengampuni. Anak yang akan menjadi anak yang suka memberi, anak yang menjadi anak yang ramah, anak yang menjadi anak yang sukacita. Tapi kebalikannya, jika sang mama hidupnya tidak mementingkan ibadah, hari Minggu terserah anak boleh ikut sekolah Minggu atau tidak, mungkin ke gereja juga tidak penting, maka pengaruh itu akan turun kepada anaknya. Bagi anaknya ibadah pun tidak akan penting, ke gereja pun tidak akan penting. Demikian juga jika seorang ibu adalah seorang ibu yang khawatiran, ketakutan, dan selalu negative thinking, pengaruh itu akan turun di dalam kehidupan anak-anaknya juga. Jadi hari ini, yuk kita sebagai seorang ibu, Anda semua mungkin sebagai seorang ibu, berilah pengaruh yang terbaik buat anak-anak kita. Dan bagi anak-anak, apapun mungkin yang ibu kita sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, aduh mama saya memang tipenya kayak gitu, sekarang saya khawatiran, saya sekarang ketakutan. Percaya, sekarang kita kenal Kristus, kita punya Bapa di atas segala-galanya. Maka percayalah transformasi bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Yang ketiga, kenapa saya katakan malaikat keluarga adalah seorang mama? Karena mama adalah seorang superwoman yang tangguh. Kita tahu kalau di film-film menceritakan tentang hero, pahlawan. Ada film Batman, ada film Superman. Ada film-film yang membuat anak-anak terpesona karena tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang hebat, luar biasa. Tokoh-tokoh yang punya power yang dahsyat. Tapi sebenarnya gak usah jauh-jauh. Lihat kepada mama kita. Lihat kepada seorang ibu. Seorang ibu adalah seorang yang nyata dalam kehidupan yang merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Seseorang yang bisa dikatakan serba bisa. Seseorang yang dikatakan super power ia miliki di dalam kehidupannya. Amsal 18 ayat 22 berkata demikian. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Istri adalah mama bukan? Pada saat sang istri tersebut melahirkan anak-anaknya, otomatis dia menjadi mama. Berarti siapa mendapatkan istri atau sama dengan mama, ia mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi kehadiran seorang mama di mata anak-anaknya adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Seorang mama adalah blessing, seorang ibu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Untuk itu ya, kita harus bersyukur Tuhan kirim mama apapun ya. Mungkin mama kita punya kekurangan ini, mama kita punya kekurangan itu. Tetapi jangan fokus dengan kekurangannya. Fokus dengan kelebihannya. Fokus dengan super power yang dia miliki. Super woman yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat lagi. Amsal 31 ayat 21 berkata demikian. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Seorang mama dikatakan tidak takut dengan salju, ya, dengan kesulitan, dengan season atau musim apapun, karena dia sudah siap. Isi rumahnya sudah siap menghadapi setiap musim kehidupan. Seorang mama saya katakan adalah super power atau superwoman yang tangguh, karena ia adalah babysitter kita 24 jam. Anytime kita siap untuk ngejagain anak-anak kita. Anytime mama-mama siap untuk menjaga anak-anaknya. Mama juga guru terbaik untuk anak-anaknya. Amsal 31 ayat 26 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Seorang mama mengajarkan dengan lemah lembut kepada anak-anaknya.
Karena seorang mama punya kasih yang besar dan dia mau mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang positif dan membanggakan. Bukan untuk menjadi anak-anak yang menuju kepada kehancuran. Bukankah seorang mama juga adalah koki terbaik bagi anak-anaknya? Setiap kita punya pengalaman pasti menikmati masakan mama. Banyak di antara kita berkata, aduh rindu banget ya masakan mamaku the best. Masakan mamaku itu udah paling enak. Semua nasi goreng di dunia ini kalah dengan nasi gorengnya mama. Mungkin semua masakan apapun kalah dengan masakannya mama. Karena kita tahu dia adalah koki terbaik di dalam kehidupan kita. Dia dokter yang mengobati setiap luka kita. Kita jatuh, mama yang sudah siap dengan obat ya untuk mengobati luka kita. Bahkan mama kita yang bisa nyetir adalah supir yang handal. Mama kita adalah sekretaris bagi kita karena dia ngatur semua jadwal kita. Kapan kita harus bangun, kapan kita harus makan, kapan kita harus melakukan sesuatu. Bahkan juga dia adalah ATM kita, ya kan? Banyak kita, ma minta ini dong ma, perlu ini dong ma. Dia mengatur keuangan dengan sangat baik sekali. Mama kita adalah penjaga kita. Mama kita bodyguard kita. Mama kita adalah satu tempat yang nyaman bagi kita untuk curhat. Satu tempat yang nyaman bagi kita untuk bercerita. Tentu saja seorang mama sudah layak untuk mendapatkan kehormatan dari anak-anaknya. Berilah hormat kita kepada mama kita. Karena dia adalah superwoman di dalam hidup kita. Yang terakhir, malaikat di dalam keluarga. 3 poin pertama saya sudah bicara tentang mama. Di poin keempat ini saya juga ingin berbicara tentang papa. Karena papa pun adalah malaikat di dalam keluarga. Papa, mama adalah saluran berkat Tuhan untuk mencukupi kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu setiap kita punya kebutuhan. Tuhan tahu setiap kita perlu sesuatu. Dan Tuhan berjanji dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Yang namanya kebutuhan beda dengan yang namanya keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang kita butuhkan. Tetapi keinginan adalah hal-hal yang lebih memuaskan daging kita. Contoh, kebutuhan kita perlu handphone. Tapi keinginan kita maunya handphonenya yang tercanggih, yang termahal. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita adalah kebutuhan primer. Sandang, pangan, dan papan. Ini hal-hal yang tidak bisa ditunda. Setiap kita butuh berpakaian, setiap kita butuh untuk punya tempat tinggal, berteduh. Setiap kita butuh makan. Kemudian ada yang namanya sekunder. Kita butuh sekolah, kita butuh kasur yang empuk, kita butuh hal-hal yang menambah kenyamanan kita. Dan baru tersier atau kemewahan. Dan lihat, papa mama dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat, mencukupi kebutuhan kita. Pernahkah kita waktu kecil memikirkan gimana ya untuk besok makan? Tahu-tahu besok makanan udah disediakan oleh orang tua kita. Kita waktu TK gak pernah terpikir gimana ya nanti kalau aku masuk SD bayar sekolahnya gimana, masuk SMP bayar sekolahnya gimana. Tidak membutuhkan hal itu, kita gak perlu memikirkan hal itu. Karena kebutuhan itu sudah disiapkan Tuhan lewat orang tua kita. Puji Tuhan. Jadi mama, papa, malaikat dalam kehidupan kita karena mereka itu adalah saluran pipa berkatnya Tuhan. Dan kita sebagai orang tua, kewajiban bagi kita adalah untuk menyalurkan berkat itu buat anak-anak kita. Jadi jangan menyia-nyiakan anak-anak kita, jaga, pelihara anak-anak kita dengan bertanggung jawab. Ya, anak hanya titipan Tuhan, kalau yang namanya titipan itu akan diminta lagi sama Tuhan. Dan kalau kita dititipin sesuatu oleh orang, gak mungkin dong kita hancurin titipan tersebut. Kalau Anda mungkin dititipi mobil oleh teman Anda karena teman Anda mau pergi seminggu ke luar negeri. Anda gak mungkin dong pakai mobil itu untuk kebut-kebutan, Anda tabrak kiri, tabrak kanan. Anda akan jaga baik-baik titipan tersebut. Sama, tugas kita sebagai orang tua adalah mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Dan kalau kita berkata, tapi di masa pandemi ini susah. Tetapi uang sekolah mahal, tetapi keperluan anak-anak makin mahal. Percaya bahwa Allah kita pasti akan mencukupinya. Karena setiap anak sudah ada berkat yang masing-masing yang mengikuti. Jadi hari ini bertanggung jawablah
untuk bekerja bagi seorang bapak, bertanggung jawablah bagi seorang ibu untuk merawat anak-anaknya dengan kasih, maka percaya anak kita akan menyebut berbahagia karena dia melihat ada mama, ada papa yang menjadi malaikat bagi kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dengar pesan yang sederhana, singkat, tapi mengingatkan kami betapa bersyukurnya kami dilahirkan di muka bumi ini dari mama dan ada papa juga Tuhan. Betapa luar biasanya yang Engkau berikan. Tuhan, kami begitu mengasihi mama dan papa kami. Dan kami mau taat, kami mau menghormati mereka, kami mau sayang mereka. Mungkin mereka usianya tidak muda lagi sekarang, uban sudah mulai banyak di dalam rambut mereka. Jalan sudah mulai susah, penyakit sudah mulai bermunculan Tuhan. Tetapi kami terus Tuhan mau juga membalas kasih mereka Tuhan yang telah membesarkan kami dengan penuh perjuangan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur untuk seorang mama. Seorang mama menjadi malaikat bagi kehidupan kami. Karena seorang mama sungguh-sungguh orang pertama di dalam kehidupan kami yang paling mengenal kami. Dan mama juga adalah seorang yang telah membawa pengaruh terbesar bagi hidup kami. Kami bersyukur kami kenal Tuhan karena mama. Kami bersyukur banyak nilai-nilai baik yang mama berikan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur mama adalah seorang superwoman. Tanggung jawabnya begitu banyak. Dia bangun paling pagi, tidur paling malam. Untuk itu Tuhan berkati mama kembali. Dan pada akhirnya kami bersyukur bukan hanya untuk mama, tetapi juga untuk papa yang juga sudah bekerja keras untuk mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati kami sebagai orang tua, dan berkati setiap anak-anak supaya semakin menghormati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kita gak pernah bisa berhenti mengucap syukur kepada Tuhan yang kalau kita lihat sepanjang kehidupan kita sejak kita lahir sampai sekarang, Tuhan itu sayang sekali sama kita, Tuhan memberkati kita. Untuk itu hari ini sebagai tanda kasih kita juga kepada Tuhan, kita punya kerinduan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu mari kita memberi yang terbaik, offering kita, persembahan kita, berikan dengan hati penuh sukacita. Karena seberapapun offering kita tidak pernah akan bisa membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, berkat, penjagaan, kecukupan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami ingin memberi yang terbaik ya Tuhan. Inilah offering kami yang kami naikkan dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba mau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan, diberkatilah kiranya setiap anak-anak Tuhan, rumah mereka penuh damai sejahtera. Hidup mereka penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam hubungan rumah tangga, diberkati dalam apa saja yang dikerjakan berhasil, diberkati dengan kedamaian di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati.